Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran Quran Hadis kelas 11 MA Nurul Jadid Gar 2 Depele Robatal Sampang. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ayat dan hadis makanan halal dan baik. Mari kita cermati baik-baik. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat memahami ayat tentang makanan halal dan baik. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu membedakan antara makanan halal dan haram. Yang ketiga, siswa mampu menghafal ayat tentang makanan halal dan baik. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menyimpulkan kandungan ayat tentang makanan halal dan baik. Perhatikan gambar ini. Gambar ini terdapat makanan pokok, sayur mayur, buah-buahan, lauk pauk, susu, dan minuman. Apa maksud gambar tersebut? Dan apa hukum mengkonsumsi makanan tersebut? Apakah makanan tersebut baik untuk kita konsumsi? Kemudian perhatikan gambar berikut. Gambar berikut terdapat gambar minuman keras, kemudian yang kedua ada gambar hewan babi. Apa maksud gambar tersebut? Apa hukum mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut? Apakah makanan dan minuman tersebut baik untuk kita konsumsi? Mari kita cermati ayat berikut ini. Ayat tentang makanan halal dan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. QS Al-Baqarah 168 sampai 169. Mari kita bahas mufradat atau kosakata dari ayat tersebut. Kulu mimma, makanlah dari apa-apa. Halalan thayyiba, yang halal baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian ikuti. Khutuwati, langkah-langkah. Aduwwum mubin, musuh yang nyata. Ya'murukum, menyuruhmu. Bis-su'i, berbuat jahat. Wal fahsya'i, dan keji. Adapun penjelasan ayat dari surah Al-Baqarah 168 sampai 169 adalah kata seruan wahai manusia, ya ayyuhan nas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168, di sini menunjukkan bahwa ayat ini bersifat umum, yaitu untuk seluruh manusia di bumi ini. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat agama dari segi hukumnya, zatnya, didapat dan diolah secara benar oleh agama. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh agama karena hakikatnya, zatnya, didapat dan diolah secara haram. Kemudian makanan yang baik adalah makanan yang berguna atau bermanfaat dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Dan terakhir, setan selalu mengganggu dan merayu manusia untuk melakukan kekejian dan kejahatan.
Kandungan surah Al-Baqarah 168 sampai 169 berusaha mempelajari dan membedakan makanan yang halal dan haram. 2. Makanan yang halal itu mengandung kebaikan bagi seluruh manusia di bumi ini. 3. Setan selalu mengajak kepada kesesatan dan dia akan mengajarkan berbagai tipu daya kepada manusia. Terakhir, memperkuat keimanan agar tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu setan. Adapun contoh makanan haram terdapat pada ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian memakan bangkai dan darah dan daging babi dan apa-apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Dan barang siapa terpaksa, maka tidak dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 173. Penjelasan ayat tersebut, Allah menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu semua bangkai binatang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bangkai ikan dan belalang. Kemudian darah yang mengalir, kemudian daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, seperti menyebut nama berhala, Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Kemudian hadis tentang makanan halal dan baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala la yahillu lakum dhuna bim minas sibai walal himaril ahli walal luqatati mimma lima'ahidi illa yastaghni anha wa ayyuma rajulun dhafa qauman falam yaqruhu fa inna lahu ayyuqibahum bimithli qirahu." Rawahu Abu Daud. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir muahad, yaitu yang menjalin perjanjian dengan negara Islam, kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya." Hadis riwayat Abu Daud. Kandungan hadis di atas adalah, hadis tersebut menjelaskan tentang salah satu ciri atau karakteristik hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, yaitu hewan buas yang bertaring. Binatang haram yang dimaksud Rasulullah termasuk dalam istilah zinab, yaitu binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia, seperti harimau, serigala, macan, ikan, hiu, paus, dan lain-lain. Menurut Imam Ibnu Abdil Bar, gajah juga termasuk hewan yang haram dimakan dan juga memperjualbelikan dagingnya, karena dagingnya itu tidak bermanfaat untuk kita semuanya. Perilaku orang yang memakan makanan halal dan baik. Dia selalu memilih makanan dan minuman halal secara selektif. Kemudian senantiasa berusaha untuk tidak mengikuti jalan setan yang keji dan mungkar. 3. Tidak mengkonsumsi makanan haram, seperti babi, minuman keras, dan lain-lain. Kemudian senantiasa memakan makanan yang halal dan baik, agar doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, dan semoga virus corona segera hancur dan tidak ada wabah lagi di negara kita. Amin ya rabbal alamin.